peran dari NVIDIA dalam membangun ekosistem AI khususnya di level pengguna B2C seperti misalnya mahasiswa, content creator, lalu juga kita lihat ada gamer dan juga developer yang mungkin turut merasakan Pak dari kemajuan teknologi ini. Ya, jadi kita tuh melakukan dalam dua hal ya strategi ya. Pertama itu kita memastikan NVIDIA itu teknologi tersedia dalam bentuk apa? Dalam bentuk mungkin alat-alat atau devices. Jadi artinya itu karena tadi kan kita berbicara mengenai segmen mungkin gamer, student, mahasiswa atau orang rumahan. Artinya mereka tuh kita memberikan akses ke teknologi tersebut dalam bentuk apa? Mungkin berupa PC atau laptop. Nah, PC laptop itu udah disenjatai oleh teknologi NVIDIA berupa GPU di dalam laptop tersebut. Nah, yang pertama itu kita memastikan mereka tuh punya akses buat mendapatkan dengan harga yang cukup memadai. Artinya itu affordable gitu. Jadi tersedia dan affordable. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sering mengadakan edukasi. Edukasi ini sifatnya itu boleh dibilang menyeluruh. Kita tuh udah melakukan banyak seminar-seminar AI itu ke sekolah-sekolah, itu di university kampus atau di high school, yang sifatnya itu buat memberikan mereka bagaimana menggunakan AI dengan tepat dan efektif. Seperti training-training gitu ya? Jadi ini boleh dibilang seminar-seminar ini sifatnya tuh langsung hands-on, face-to-face, dan mereka bisa langsung coba sendiri. Jadi tujuannya itu, jadi mereka tahu, oh pakai AI itu seperti ini caranya. Bukan mungkin sekedar jadi shortcut ya, tetapi jadi semakin efisien dan produktif. Baik Pak, lalu selanjutnya jika sebelumnya Anda menjelaskan peran dari NVIDIA ya Pak di ranah B2C, nah menurut pandangan Anda segmen pengguna mana di Indonesia yang paling siap artinya mengadopsi ya penggunaan dari teknologi AI dalam waktu dekat, artinya apakah dari kalangan mahasiswa lebih dulu atau mungkin tadi content creator, lalu juga gamer dan developer, seperti apa Pak? Sebenarnya itu yang mereka sekarang yang udah pakai secara nggak sadar tuh dari gamer sih. Gamer itu sebenarnya udah menggunakan teknologi AI NVIDIA udah dari mungkin 6 years ago ya. Kita udah ada teknologi AI di NVIDIA untuk gaming. Mungkin cuman mereka tuh mungkin nggak gitu sadar. Nah, yang kedua itu content creator. Content creator itu boleh dibilang yang kedua begitu mereka ngelihat AI untuk membantu pekerjaan mereka atau bikin video atau mungkin buat rendering itu lebih efisien pakai AI. Cuman yang ketiga itu baru mahasiswa productivity dan itu juga developer. Karena Gen AI ini merubah kayak struktur tatanan cara orang bekerja. Ini yang sekarang ini jadi sedikit shock juga mereka gitu. Jadi melihat wah ini tiba-tiba landscape-nya berubah semua. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba mengadopsi AI ini untuk membantu mereka punya pekerjaan jadi justru lebih produktif. Itu tantangan mereka sekarang. Baik, tapi kalau dari kacamata NVIDIA sendiri ya, bagaimana sebetulnya talenta digital di Indonesia dalam mengadopsi kemajuan teknologi, khususnya teknologi AI untuk saat ini? Apakah kita boleh dikatakan sudah cukup siap dan memiliki talenta-talenta digital yang sangat-sangat mumpuni? Ya. Setelah saya tuh udah boleh dibilang cukup roadshow ya 2 tahun terakhir, kesiapan itu benarnya ada sekarang. Jadi dan bukan cuman kota besar aja, bahkan kota-kota tier 2, tier 3 city itu udah mulai banyak mereka yang sangat tertarik. Jadi kata-kata AI mereka udah tahu. Cuman yang masih ada gap understanding itu bagaimana menggunakannya dengan efektif. Jadi mereka tuh kadang-kadang taunya AI itu hanya sekedar mungkin chatbot kayak ChatGPT. Sedangkan kita tuh di sini mau merubah mindset menjadi AI inovator ya, menggunakan AI buat memecahkan masalah, bukan cuma sekedar cari jawaban di internet. Jadi seperti itu yang kita coba lakukan. Dan itu yang masih ada gap of understanding pada saat ini. Baik, tapi sejauh ini Pak responsnya ya, artinya respons dari masyarakat dan juga peminatan terkait bagaimana mereka ingin belajar lebih lanjut Pak. Sebagai juga mungkin ini upaya untuk bisa menangkap talenta-talenta digital di Indonesia sejauh ini seperti apa Pak, khususnya mungkin di tahun 2025 ini? Wah, bener itu kita tuh udah coba menawarkan, kita jadi kan memberikan avenue untuk mereka tuh datang, misalnya kita ngadain acara ya. Kita seminar tuh, misalnya? Ya, model seminar atau model workshop gitu. Kita tuh mencoba mungkin melakukan itu sebisa mungkin tuh kita bekerja sama dengan kampus juga. Jadi ini modelnya bukan cuman sepihak, tapi kolaborasi antar NVIDIA dan kampus dan partner NVIDIA juga. Jadi itu 3 belah pihak. Tujuannya apa aja? Tujuannya itu kita kampus, kita bikin kayak semacam seminar yang mandatori ya, edukatif. Jadi kampusnya itu juga mengendorse, ini pada datang ya nonton ya. Udah gitu kita langsung hands on. Jadi ini bukan cuman teori-teori aja, tapi kita juga langsung dicoba dengan devices yang pakai NVIDIA, pakai aplikasi dia, kita ajarin caranya. Dan itu disupport oleh banyak-banyak partner NVIDIA berupa mungkin dealer-dealer di daerah ataupun brand-brand support NVIDIA juga. Nah, jadi ini bekerja sama secara perfect nih dari sisi NVIDIA, dari sisi kampus dan dari sisi partner
partner Nvidia juga, itu membuat mereka punya kesempatan untuk mencoba gitu. Baik Pak, jadi artinya kalau kita lihat saat ini program-program seperti misalnya kampanye, lalu juga penyediaan tools dari Nvidia ini benar-benar bisa menyiapkan SDM atau talenta yang cukup unggul ya Pak, agar ya, bisa mereka bisa mengoperate ya. Apalagi kan kalau kita lihat kehadiran AI ini semula pernah menjadi kekhawatiran tersendiri ya, khususnya artinya pengurangan dari lapangan pekerjaan ya. Tapi justru mungkin sebetulnya di tengah tantangan ini bisa dijadikan peluang ya Pak ya. Nah, apakah Anda sepakat artinya dengan kehadiran AI justru menjadi peluang baru, penciptaan lapangan kerja baru yang memang mereka memiliki kemampuan untuk bisa mengoperate dari AI itu benar banget. Saya sangat setuju sekali karena sebenarnya itu ini gapnya sih. Jadi banyak yang melihat AI itu sebagai ancaman karena mereka melihat AI sebagai shortcut. Sedangkan itu yang mereka yang udah ngerti ya, melihat AI itu untuk membantu beraktivitas dan membuat ide yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Contohnya itu penggunaan AI yang pintar untuk seorang animator ya. Dia tuh pakai AI bukan buat bikin hasilnya, tetapi buat bikin proof of concept. Jadi buat bikin proof of concept itu membutuhkan waktu dan resources yang besar. Jadi untuk dia propose idenya itu, kadang-kadang mereka harus pakai cara lama itu bisa 3-4 minggu, terus harus memakan waktu lebih lama ya. Dan harus mengerahkan semua timnya. Pakai AI itu kadang-kadang bisa bikin draftnya aja bisa cuma 1 hari. Nah setelah kita di approve dan mereka akan baru bikin yang full dengan tim yang full. Nah ini cara pintar menggunakan AI untuk bisa lebih kompetitif daripada kita sekedar menggunakan AI buat shortcut aja gitu. Baik, jadi secara waktu sebetulnya ini lebih efisien, begitu lebih efisien sekali. Baik, Pak, lalu selanjutnya, ini kan kalau kita lihat Nvidia dikenal dengan chip dan juga GPU, yang mana ini menjadi fondasi utama untuk pengembangan AI. Nah, mungkin boleh dijelaskan Pak strategi khusus dari Nvidia dalam memperkuat pemasaran dan distribusi teknologi ini di Indonesia, khususnya untuk bisa menjangkau ya talenta-talenta digital yang sangat-sangat baik di daerah-daerah, artinya tidak terkonsentrasi misalnya di Pulau Jawa saja. Ya, jadi udah pasti Indonesia tuh salah satu challenges dari vendor-vendor teknologi ya. Ada kita tuh harus memastikan barang kita tuh available di semua tempat. Dan Indonesia tuh sangat fragmented. Artinya kita nggak bisa cuma bekerja sama dengan partner di Jakarta aja. Tapi kita harus langsung ke 15 kota. Nah, artinya kita harus secara fisik datang ke 15 kota dan membuka jalan satu persatu. Dan kita juga memastikan partner tersebut itu udah ngerti Nvidia. Karena sekarang itu kita kan timnya cuma kecil ya, di Nvidia cuma ada di Jakarta aja. Nah artinya kita harus mengajarkan para partner-partner Nvidia untuk bisa mengerti cara menjelaskan Nvidia. Artinya itu kita harus memastikan di semua kota ini ada tuh partner Nvidia, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mendevelop e-commerce. E-commerce kita itu boleh dibilang sejak masa-masa COVID sampai sekarang itu udah berkembang besar sekali ya. Dulu waktu awal-awal COVID itu kan Nvidia tuh belum begitu fokus sama e-commerce dan kita melihat ada opportunity. Jadi kita men-scale memastikan kalau orang cari Nvidia tuh mudah didapatkan.